Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat tabel pencarian data, misalnya berupa nama siswa yang ada di semua sheet. Jadi kita ingin mencari nama tertentu ya, adanya di kelas berapa, dan kita ingin mengambil NISN nya berapa. Ini digunakan untuk misalnya pegawai TU untuk mengelola data bisa berupa data kepegawaian, data siswa, atau data apapun yang bersifat database, bisa untuk misalnya data karyawan dan sebagainya. Ini tips ini jarang diketahui karena jarang digunakan. Baik apabila kita ingin mencari data tertentu berupa data apa saja, data nama, data ya, dan lain sebagainya. Kalau dari banyak sheet, ini kan banyak sheetnya berupa kelas ya. Kalau banyak sheet kita bisa melakukannya secara manual. Jadi yang pertama akan saya contohkan secara manual ya. Ini digunakan kalau misalnya kita tidak hafal dengan data-data yang ada ya di sebuah instansi. Misalnya kalau pegawai TU, kadang dia tidak tahu siswa misalnya A atau siswa B itu ada di kelas berapa. Jadi nanti kalau ada pihak-pihak yang meminta data, kita bisa mencarinya di database-nya ya, kalau kita tidak hafal. Jadi kita contohkan secara manual dulu cara mencari data di semua sheet. Jadi kita misalnya sudah punya banyak sheet yang berisi data-data berupa nama ya, ingin kita cari nama tersebut adanya di sheet mana atau kelas berapa. Baik, kalau secara manual kita cari di sembarang sheet ya, kita cari di sembarang sheet, terus kita klik find and select, kita klik find. Nah, kita ketikkan di sini misalnya data yang ingin kita cari. Ini misalnya pilihnya jangan sheet. Kalau sheet ini hanya mencari satu sheet, di satu sheet saja datanya. Kita cari di workbook. Kita urutkan pencariannya dengan baris, bisa ya, menggunakan pelu. Kalau pelu ini semua data kita cari. Kalau formulas nanti yang ada rumusnya itu tidak bisa kita cari. Jadi kita tentukan velus. Terus kita cari semua, find all. Nah, jadi data-data nama tersebut adanya di sheet ini kelas 93, di sheet rekap, dan di sini ya. Oke, kita buktikan lagi. Ini saya mengambil di kelas ini ya, kebetulan kelas 93. Kita cari nama tersebut di misalnya di awal sheet di kelas 71. Ini adalah kelas 71. Kita cari, kita tidak tahu ada di kelas mana siswa yang barusan, siswa ini ya. Nah, kita cari lagi find all, sama hasilnya ya, ini. Berikutnya kita menggunakan find next. Find next ini menuju ke
sheet-sheetnya ya, ke datanya langsung. Nah ini ya file name. Nah ini ya, ini file name di sheet ini backup 1, terus file name lagi. Nah ini di sheet gabungan kelas, file name lagi, ini di kelasnya. Oke, jadi seperti itu kalau secara manual ya, kalau secara manual. Nah bagaimana kalau kita menggunakan rumus, misalnya di sheet cari data, ini untuk mengelola data-data di sheet. Bedanya kalau menggunakan rumus ini, kita bisa tahu siswa tersebut dengan data-data yang kita inginkan. Jadi lebih dari satu data kita munculkan. Kalau file tersebut bisa hanya mencari satu data saja, data nama saja atau data NISN. Kalau di sini bisa kita munculkan kalau banyak data, namanya, keterangannya ya, dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah tabel pencarian nama siswa di semua sheet. Kita ingin cari namanya, kelasnya, di kelas berapa, dan NISN nya berapa. Kita contohkan misalnya namanya Ruli Maulana ya, dia ada di kelas 71. Kita buktikan kelas 71. Nah ini ada namanya ya. Kita juga bisa mengetik nama depannya dengan menambahkan tanda bintang ya. Nah ini ya, misalnya Anissa itu ada di kelas berapa, kita tuh gunakan tanda bintang. Ini di 83, kita cek kelas 83 ya. Di sini ya, NISN nya 589, NIS nya 5897, ujung NISN nya 619. Kita buktikan 5897 jadi sudah benar. Jadi bisa kita ketik lengkap, misalnya kita ketik lengkap. Nah sama hasilnya ya, dengan kita ketik nama depannya saja, kita gunakan tanda bintang. Tanda bintang itu mewakili karakter berikutnya sembarang teks. Nah seperti ini caranya. Bagaimana cara membuat rumusnya? Baik, kita gunakan tombol kolom bantu ya, kita cari nanti menggunakan rumus-rumus. Seperti ini kita buatkan tabelnya. Jadi kita buat nama sheet ya, tabelnya nama sheet, jumlah siswanya berapa masing-masing kelas. Rank nama ini untuk mengambil rank setiap sheet ya, sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, silahkan dipelajari. Ini adalah untuk menampilkan nama sheet dan ranknya. Ini rank NISN. Kalau ini rank nama itu mulai kolom C10 sampai C berapa, misalnya C38. Kalau NISN mulai rank B10 sampai berapa. Kita lihat ini B10 rank NISN, ini C10 rank nama siswanya. Terus kelasnya kita buat kelas 71 sampai kelas terakhir 94 ya. Terus kita namai masing-masing rank ini, misalnya ini rank ya, rank nama, ini rank NISN, ini
Terus kita sudah punya tabel. Pertama kita ingin mencari data ini siswa yang dicari ada di kelas berapa dengan menggunakan perintah match, rumus match ya. Kita buat di sini ini sebagai kolom bantu ya. Di sini kita cari posisi berarti posisi kelas ini ya, menurut urutan kelas di sini ya. Ini urutan kelasnya ya. Jadi nama tersebut ada di kelas berapa ya. Kita gunakan match itu mencari ke sesuai data, mencari data yang cocok di posisi baris keberapa ya. Ini ada baris 1 sampai baris 13 karena banyaknya kelas 13. Match K3 ini adalah nama siswa yang kita cari ini ya, K3. Terus kita gunakan rank E3 ya, rank nama kelas ya. Kita gunakan E3 terus titik koma 0 tutup kurung, titik koma 0 tutup kurung, titik koma. Nah kalau nanti if error maka kita kosongkan datanya. Kalau sudah kita enter, maka nama tersebut ada di kelas 83 ya. Misalnya kita ganti namanya ada di kelas berapa. Nanti ada di kelas 71, posisinya di baris 28. Kita cek nih di baris 28, di urutan ke 28, nomor absen 28 ya. Ini adalah mencari baris, posisi, nomor urut absen, posisi nomor urut absen. Berikutnya kita cari di sini adalah ya, kita gabungkan dari ini semua dengan rumus concatenate. Menggabungkan dari semua ini adalah trik. Nanti kita munculkan value ya, nilainya kita rubah menjadi nilai. Kan ini berupa, kalau menggunakan concatenate itu teks kita rubah jadi value berupa angka. Terus di J3 ini kita cari posisi kelas ya, posisi sheet ya, posisi sheetnya sheet keberapa. Ini urutan sheetnya 71 ke 1 berarti ya. Terus 72 ke 2 sampai 94 urutan sheetnya ke 13. Jadi kita gunakan match lagi I3 ini mengambil dari sini ya. Karena kita tidak tahu kalau nggak menggunakan rumus gabungan ini di sini adanya di posisi mana ya, adanya di posisi mana. Jadi kita pakai trik, kita gabungkan data itu. Nanti kalau datanya kosong kan nanti nggak ditampilkan di sini di gabungan semua baris ini. Jadi kita ambil posisi sheetnya ada ke 1, jadi angka ini ada di ke 1. Kalau tadi ya, tadi ada di posisi ini ke 8 di sini ya, ada posisi ke 8 tapi nomor urut absennya 5 lagi. Ini kita sudah tahu posisi sheetnya, sheet
urutan keberapa, dan nomor urut absennya sudah tahu urutan kelima. Kita cek lagi ya, 83. Nah ini posisinya nomor urut absen 5. Posisi sheetnya kita urutkan saja, 71 itu ke 1, 72 ke 2. Ini sudah di nomornya ya. Nah 83 itu ke 8. Nah, kita sudah tahu posisi masing-masing, ya tinggal kita gunakan rumus ya. Di sini kita ambil datanya menggunakan indeks kelas. Di kelas ini mengambil rank dari rank kelas tadi ya, rank kelas itu kita cek ini G3 sampai G15 ya, G3 sampai G15. Oh ini rank kelas ya. Nah ini rank kelasnya, kita ambil indeks rank kelas ini, kita cari J3 ini apa posisinya tadi di urutan keberapa. Ini kan urutan ke-8. Nah kita ambil J3 urutan posisi kelas ke-8 untuk kurung dat. Nah kalau ditemukan maka muncul nama ini, nama kelasnya. Kalau tidak ada datanya maka nanti tidak ada data. Misalnya kita ubah Budi, datanya tidak ada ya. Budi datanya tidak ada data. Data tidak ada ya. Berikutnya sudah dapatkan kelasnya, kita cari NISN nya menggunakan indeks lagi. Indeks ini mengambil data pada urutan keberapa ya, dari sebuah rank. Misalnya dari sini sampai sini kita ambil urutan keberapa. Misalnya kalau urutan kedua berarti ngambil kelas ini. Kalau urutan ke 1, 2, 3, 4 berarti kelas juga. Jadi dalam sebuah rank kita ambil urutan keberapa. Itulah fungsi indeks. Nah kita gunakan indirect ini untuk menerjemahkan NISN tadi ya. Indeks NISN ini, rank ini rank NISN. Nah ini rank NISN ini kan berupa tag. Nah, supaya tidak berupa tag akan menjadi alamat sheet, dan menjadi alamat sheet kita menggunakan indirect. Jadi indirect kita ambil, gunakan indeks, mencari lagi NISN itu ada di urutan keberapa tadi, J3. J3 ini ya, J3 urutan ke-8. Nah urutan ke-8 ya, NISN nya tapi mengambil rank ini, rank ininya ya. Ranknya. Terus kita ambil nomor urut absennya Y3. Jadi ini mengambil data dari rank NISN, yaitu berupa sheet, dan rank B10 sampai B terakhir sesuai banyaknya siswa. Kita ambil nomor barisnya, baris ke-5. Jadi kita dapatkan data seperti ini. Jadi rumusnya saya ulangin, untuk mengambil nomor urut absen menggunakan match
ya. Next, ini rumusnya kita pakai indirect E3 E4 dan seterusnya. Kalau ada datanya maka nanti muncul nomor urut absennya ya. Indirect ini untuk menerjemahkan nama ini, teks ini menjadi alamat sheet dan ranknya. Ini rumus pertama. Terus rumus berikutnya kita gabungkan ya. Karena kita tidak tahu ini ya posisinya ada di mana ya. Mengambil data 5 ini ada di baris mana, kita gabungkan lagi ya. Terus ini rumus posisi sheetnya. Ini dari sini kita ambil beberapa urutannya ya. Ini rumusnya. Kalau sudah, ini rumus mengambil kelas, dan ini rumus mengambil NISN. Oke, kita buktikan lagi sekali lagi. Misalnya kita mengambil data 74 ada nama Aldo Erwanto. Kita cek 74 Aldo Erwanto. Aldo Erwanto dari 74, NIS-nya 60 8320. Nah, ini udah benar, udah cocok. Jadi gak usah kita ketik semua, cukup tanda bintang mewakili karakter berikutnya. Nah, ini ada nama 2 adanya ya. Nama, kalau ada 2 nama nggak bisa, berarti harus Aldo R. Nah, ada. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi secara nggak langsung kita belajar rumus-rumus suatu saat mungkin diperlukan untuk membuat aplikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.